Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun dan dimanapun teman-teman JFA menonton video ini. Nah, untuk video kali ini saya akan tetap membahas tentang dunia perbebekan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman bisa tonton video ini. Dan jangan lupa dukungan untuk channel ini, like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih. Oke, selamat pagi, siang, atau malam penonton setia JFA. Untuk video kali ini kami seperti biasa sok-sokan Q&A menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber kita, dan ini kita buatkan videonya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Mas Sandra Anggoro. Ya, dari Sandra Anggoro ini beliau bertanya, Mas, itu bebek datang langsung dikasih malindo apa gimana? Jadi untuk di kandang kami di JE Farm, setiap bayah yang datang, khususnya yang di kandang baru ini, kami menggunakan pakan kombinasi ya teman-teman. Jadi untuk takarannya 3 kg malindo ditambah dengan 1,5 pulet. Itu untuk bayah di kandang yang baru. Tapi dulu kami di kandang yang lama itu bayah masuk langsung menggunakan malindo, full malindo. Dan kami mengamati untuk bayanya itu cenderung kalau diberi langsung pakan full malindo itu bulunya rontok ya Mas Rangga ya? Betul. Bukan bulunya rontok, lebih cepat rontok. Nah, lebih cepat rontok untuk bulunya teman-teman. Jadi untuk sekarang ini dan seterusnya kita menggunakan pakan kombinasi teman-teman, 3 kg malindo dan 1,5 katul untuk setiap bayah yang baru masuk di kandang JE Farm. Nah, saya tambahin ya Mas ya. Nah, kalau untuk bayah, kalau di kandang kami itu periodenya cuma 3 hari sampai 1 minggu ya teman-teman. Kita tidak menyarankan pakan campuran itu sampai bayah benar-benar sampai produksi 70% Mas. Itu karena kita berpikir juga pengaruh jangka panjangnya, dan kenaikan telurnya itu mungkin sedikit cukup lambat kalau kita campur menggunakan katul poles terus. Begitu teman-teman. Lanjut teman-teman untuk pertanyaan kedua. Ini dari Nurmil. Yes, itulah. Beliau bertanya, pakan jadi per hari berapa kilo Mas untuk 100 ekor? Jadi kalau di JE Farm kita satu sekat itu berisi 110 ekor teman-teman. Dan untuk konsumsi pakannya kita full malindo dengan konsumsi 16 kg. Kenapa 16 kg? Karena idealnya itu 14 sekian lah, 14 sekian kilo. Karena ya itu tadi ya Mas Rangga, kita waktunya banyak untuk main-main, jadi kita spare untuk pakannya. Takutnya kalau kita terlambat untuk masuk kandang, jadi bebeknya juga tidak terlalu lapar lah, istilahnya seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk per ekornya itu 130 gram ya teman-teman. Kalau itu Mas Numberli itu kan tanya yang per 100 ekor. Jadi kalau per 100 ekor itu kita membutuhkan pakan normalnya itu
13 kilo pakan full Malindo, teman-teman. Nah, itu tanpa ada campuran katul ya, teman-teman. Full Malindo. 13 kilo. Nah, silakan teman-teman bisa spare seperti kami yang lakukan di kandang ini, karena kalau sampai telat pakannya Mas itu sangat berpengaruh loh sama produksi bebek. Pasti. Silakan dicoba saja. Kalau teman-teman tidak percaya, kalau teman-teman memelihara bebek terus pakannya sering telat teman-teman, nah lihat saja di efek bertelurnya, pasti akan berpengaruh. Sama seperti manusia lah Mas, hewan yang kita pelihara kan kalau telat makan juga moodnya naik turun kan. Jadi Betul sekali. ya mungkin kalau bebek moodnya untuk bertelur kalau telat makan turun gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Mas ya. Oke. Ini ada salah satu subscriber yang bertanya, namanya @Arya Setiawan 9137. Beliau bertanya, Mas kenapa nggak bikin konten update telur setiap hari dari bayah masuk sampai produksi 80%? Nah, terus para pemula dan peternak biar lebih jelas Mas pemahaman tentang ilmu perbebekan, baik dari segi pakan, FCR pakan, hasil telur, grade telur, dan juga ilmu yang lainnya tentang dunia perbebekan. Oke. Silakan dijawab Mas. Jadi gini ya teman-teman, kenapa kita nggak bikin video update perkembangan bayah, kemudian mulai bertelurnya, kemudian hasil bertelurnya tiap hari? Ya itu tadi teman-teman, kita takutnya teman-teman bosan melihat video kami Yang monoton jadi itu. monoton. Jadi kami ya kasih jeda dengan video-video yang seperti ini, Q&A, kemudian Review kandang. review kandang, kemudian mungkin besok kita mau jalan-jalan Silaturahmi ke teman-teman. para senior di dunia perbebekan teman-teman. Kita akan main, kita sharing bareng, karena kita di sini juga sangat-sangat pemula teman-teman. Betul sekali, kita sangat awam di dunia peternakan ini, khususnya bebek teman-teman. Kita itu sangat awam sebenarnya teman-teman, masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan senior-senior yang lain mungkin di dunia perbebekan. Dan untuk update telur, jadi kami setiap hari itu prosesnya setiap jam 5:30-6 pagi kami sudah masuk ke kandang teman-teman. Kita masuk ke kandang, kemudian yang pertama kita lakukan adalah menyetel lagu, Nyalakan musik. nyalakan musik. Menarik gitu. Sangat menarik. Kenapa kita menyalakan musik? Karena bebek itu seperti manusia teman-teman. Ya diperumpamakan seperti manusia, dengan karakteristik ya mungkin bayah yang baru masuk, mungkin jet lag karena di perjalanan stres, jadi mungkin bertelurnya juga lama Dan butuh penyesuaian di kandang. butuh penyesuaian masuk ke kandang yang Adaptasi baru juga. adaptasi. Jadi kita putarkan musik untuk relax, biar relax bebeknya. Di samping bebeknya juga kita juga relax, seneng. Betul. Karena kalau masuk kandang menurut kami ya hati kami harus seneng terlebih dahulu, biar ya produksinya berpengaruh ya Mas ya. Iya, sangat berpengaruh. Karena kita sama bebek juga punya ikatan batin teman-teman. Betul tidak Mas? Coba saja teman-teman masuk ke kandang dengan hati yang emosi, mangkel. Nah, udah bebeknya juga nanti dia tekanan batin juga sama Mas. Sama itu. Jadi mungkin tekanan batin. Nah, setelah kita itu masuk, nyalakan musik, kita siapkan es tray teman-teman. Kita siapkan es tray, kita
prepare mengambil cuan-cuan. Betul sekali, butir-butir Cuan-cuan, ya, butir-butir cuan hasil bebek-bebek JE Farm bertelur. Dan untuk update per hari ini, jadi tadi kami hitung sekitar sudah 60 berapa Mas? 67%. 67%. Itu sekitar butirannya ya. Butirannya itu jumlahnya 929 butir. Dari total populasi 1470 teman-teman. Itu lebih tepatnya. Nah, populasi 1470 ekor. Nah, itu setelah kita selesai mengambil telur, kita naikkan ke atas kendaraan. Setelah itu yang kita lakukan biasanya dan seperti biasa setiap hari diulangi terus, kita membersihkan tempat minum bebek biar selalu bersih. Kemudian kotor-kotoran yang dari sisa-sisa makanan itu biar hanyut ya Mas. Dan untuk air minum selalu pasti kita ganti. Jadi tempat minum kita kuras bersih biar bebeknya juga enak minumnya. Sehari 2 kali ya kalau Sehari di kandang kita itu. 2 kali, pagi dan siang. Nah, dan di siang hari kita memberi makan ya Mas Rangga. Betul. Memberi makan seperti porsi yang sudah dijelaskan di banyak video JE Farm. Untuk porsi makannya seperti itu, kita sehari sekitar berapa sak Mas? 5,5. 5,5 sak teman-teman. Untuk pakan jadi ya, di pakan Malindo. Kalau tepatnya itu buat, kalau cuman populasi ini Mas, yang 1470 itu sama spare untuk kita memberi pakan itu tepatnya sekitar 225 kilo. Itu spare kita. Itu semua ya, semua yang siap bertelur. Tidak termasuk yang bebek tua ya teman-teman. Ya, tidak termasuk yang bebek tua. Itu sekitar 225 kilogram. Nah, itu jadi kita kasih makan di kandang JE Farm ini 1 kali sehari. Gitu teman-teman. Nah, lanjut untuk pertanyaannya tentang segi pakan dan FCR pakan. Nah, FCR pakan tadi sudah kita jelaskan ya Mas. Di part pertama itu untuk porsinya berapa per ekor, per 100 ekor juga berapa. Sudah kita jelaskan ya teman-teman. Nah, terus langsung ke hasil telur. Nah, hasil telur mungkin tanya, bingung. Kalau pakai Malindo itu warna kuningnya itu bagaimana Mas? Kalau ini bentar, ini bukan kita di endorse oleh Malindo, kita diberi uang atau kita diberi pakan gratis untuk menjunjung tinggi nama Malindo, itu tidak, sama sekali tidak teman-teman. Betul. Ini cuman review jujur dari kandang kami, dari hasil yang kita terapkan di kandang JE Farm ini. Hasilnya gimana Mas itu kuningnya? Jadi kalau kita pakai pakan Malindo itu untuk hasil telurnya lebih kuning teman-teman, lebih orange. Dan di pasaran bilang itu telur omega 3. Telur omega 3. Gitu. Itu jadi lebih orange. Jadi grade-nya mantap. Dan itu kuningnya bisa kita pegang teman-teman, bisa kita ambil. Nggak pecah. Nah, betul. Lebih kuat. Nanti tak spill videonya. Siap. Nah, terus untuk grade telur. Grade telur rata-rata. Nah, ini ada contoh telur dari JE Farm. Ini asli teman-teman. Ini dari Baya. Baya yang ini 2 bulan kurang 2 minggu. Rata-rata sudah grade A. Grade A itu untuk lingkar diameter telurnya. Kalau kami menggunakan ukuran 4,3 teman-teman.
untuk grade yang A. 4,3 inci. Betul, Yes. itu siap jual. 4,3. Siap jual. Dan rata-rata ya teman-teman, dari telur di sini itu paling untuk yang kecil-kecil ya Mas ya. Nah, Itu sekitar 2 estre lah. Untuk produksi 1470, untuk telur yang kecilnya sekitar 2 estre. itu sangat-sangat wajar. Oh, sangat wajar, sekitar 60-an butir. Rata-rata ya. Rata-rata segitu. Kenapa sangat wajar? Sangat wajar. Kenapa Mas? Nah, itu kan bebek bayah, teman-teman. Seperti ya, teman-teman lihat saja dari bayi. Dari bayi, Mas. Kenapa bayi itu nggak langsung makan nasi? Betul. Sama aja seperti itu, teman-teman. Yes. Nah, bebek juga perlu penyesuaian. Berproses ya Mas ya? Adaptasi dia juga. Belajar bertelur. Itu sama. Kadang ada yang telurnya gembur itu, teman-teman. Yang kulitnya lunak itu loh, Mas. Kulitnya lunak ya. Kulitnya lunak itu. Tipis. Nah, itu wajar, teman-teman. Kalau bebek bayah, bebek tua juga wajar seperti itu. Iya. Karena mungkin ya asupan nutrisinya kurang tercerna oleh kondisi badan yang sudah mulai berumur. Ya, berumur. Kalau bayah yang kecil-kecil itu wajar, teman-teman. Tapi walaupun kecil, itu untuk diameter itu ya sekitar 4 inci. Kalau yang kecil ya, teman-teman. Dan itu masih laku pesat di pasaran. Betul. Masih laku, masih ada harganya. Dan harga itu juga masih masuk untuk hitung-hitungan pendapatan telur bebek. Selisihnya nggak terlalu jauh ya Mas ya? Nggak terlalu banyak. Ya sekitar 300 perak. Ya, sekitar 300 sampai 400 perak. Tergantung kondisi telur juga, teman-teman. Dan telur yang dekik apa ya bahasanya? Telur yang ya cacat, teman-teman. Cacat lah. BS, ya BS. seperti ini contohnya. Retak atau Retak, nah. ya pecah gitu. Itu wajar, teman-teman. Wajar. Nah, sekali lagi, bebek itu kalau telur itu tidak seperti ayam petelur, teman-teman. Yang telurnya bisa rapi satu. Kalau bebek itu satu tempat, Mas. Satu tempat itu bisa 30 ekor bebek bertelur di situ. Itu bedanya, teman-teman. Bisa berkumpul di situ. Nah, telurnya itu kan gantian, teman-teman. Gantian bertelur bebeknya. Banyak bebek kaki diinjak-injak di situ. Nah, mengakibatkan telur itu retak. Begini itu sangat wajar. Dan ini masih laku juga. Masih laku. Masih laku juga. Dan ini nggak dibuang ya, teman-teman. Jadi untuk yang ya retak-retak sedikit seperti ini masih laku di pasaran. Betul. Begitu. Wih, mau jatuh, teman-teman. Oke, sebelum kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya, kita akan minum Ngopi. dulu. Kalau ngopi saya sudah terlalu sering, Mas. Kita sekali-kali ngeteh lah biar sehat. Betul, Silakan, betul, Mas. betul. Minum dulu. Oke, kita langsung next, lanjut pertanyaan. Lanjut. Selek. Yo. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Mas Rangga. Untuk menutup video ini biar tidak durasinya kepanjangan juga. Iya, durasinya kepanjangan dan ini juga sudah malam. Jadi kita biasa sok-sokan Q&A ini buat videonya malam hari, teman-teman. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain akan kami buatkan video di next video. Betul. Ya Mas Rangga. Silakan request saja pertanyaannya di kolom komentar ini. Ya, kami akan mencoba menjawab sepengetahuan kami karena kami sekali lagi kami masih pemula, kami masih Sangat juga awam. belajar. Jadi monggo teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman di dunia perbebekan bisa Bantu ikut jawab juga. berkomentar dan juga bantu menjawab di kolom komentar. Oke, lanjut pertanyaan ketiga Mas Rangga. Keempat, Nah. sorry. Keempat ini teman-teman dari Mas Gigin. Gigin. Mas, kalau udah rontok bulu gimana? Tetap dirawat atau dijual ganti bayah baru? Nah, kalau untuk bebek yang sudah rontok teman-teman, kita biasanya di kandang ini kita tetap sortir terlebih dahulu teman-teman.
kita sortir, kita sendirikan, kita lihat produktivitas dari bebek tersebut. Apabila masih produktif, kita akan tetap rawat teman-teman. Kita tidak jual, jadi apabila produktivitasnya masih tinggi, kita pertahankan. Kalau bebek tersebut produktivitasnya sudah rendah dan tidak masuk dalam hitungan kami dari segi pakan, dari segi hasil telurnya, kita otomatis akan langsung ganti ke bayah baru. Jadi kita afkir, kita ganti bayah baru, kita masukkan bayah baru lagi. Gitu ya Mas? Ya, mungkin Dan mungkin itu ya teman-teman. Semoga sedikit pengetahuan kami tentang dunia perbebekan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin baru akan memulai atau sebelum memulai dunia perbebekan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan goodbye. terima kasih. Terima kasih.